Wis direkam sama Mas Abi. Sudah belum, Mas? Halo. Cek. Bisa dimulai. Masuk, suaranya masuk. Oke. Langsung, Gi? Gas. Coy, suaraku masuk nggak, Coy? Nah, udah baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 izin. Maaf dulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan tentang materi teorema de Venin. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dengan NIM 3 digit terakhir 006. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Abi Putra Nugroho. 3 digit NIM terakhir saya 017. Tes. Perkenalkan, nama saya Ismail Rashid, digit terakhir 038. Perkenalkan, nama saya Joy Sumarta Melody dengan 3 digit NIM terakhir 034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Nafal Rafiq dengan NIM 3 digit terakhir 023. oke, di sini kita akan membawakan tentang teorema de Venin yang akan dibawakan oleh Joyce. Untuk Joyce dipersilahkan. Oke, teorema de Venin sendiri yaitu adalah sebuah konsep di dalam analisis rangkaian listrik yang memungkinkan kita untuk menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi sebuah rangkaian yang lebih sederhana, yang terdiri dari sebuah sumber tegangan dan sebuah resistor. Hal ini sangat berguna dalam menganalisis perilaku suatu rangkaian terhadap beban yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari teorema de Venin. Fungsi dari teorema de Venin sendiri adalah untuk menyederhanakan rangkaian, menganalisis rangkaian secara terpisah, penggantian beban, desain dan pengujian, mengidentifikasi sumber dari gangguan sebuah rangkaian, penggunaan dalam pengukuran. Kemudian terdapat tujuan dari penggunaan teori de Venin. Yang pertama, menghindari analisis yang berulang. Kemudian mengkhususkan analisis pada bagian tertentu. Mengurangi kompleksitas pada jaringan listrik, dan yang terakhir menghemat waktu dan juga usaha. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaian teorema de Venin sendiri, yang pertama yaitu tentukan titik-titik yang ingin dianalisis, misalnya titik A dan B, kemudian
hapus beban, lepaskan beban dari rangkaian. Yang ketiga, hitung tegangan Thevenin, hitung tegangan antara titik A dan B tanpa beban. Kemudian yang keempat, hitung resistansi Thevenin, hitung resistansi total antara titik A dan titik B dengan menganggap semua sumber tegangan sebagai pintu terbuka. Kemudian yang kelima, gabungkan V Thevenin dan resistansi Thevenin, gabungkan untuk membentuk sumber tegangan yang setara. Kemudian yang keenam, analisis rangkaian. Kemudian selanjutnya, ada jenis rangkaian yang dapat dianalisis. Apa aja sih rangkaian yang kita dapat analisis menggunakan teorema Thevenin? Yang pertama yaitu ada rangkaian seri paralel. Yang kedua ada rangkaian dengan resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian yang ketiga ada rangkaian dengan sumber tegangan DC dan tegangan AC. Kemudian yang keempat, rangkaian dengan beban yang tidak diketahui. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan yang akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada kelebihan teorema Thevenin daripada teorema yang lain. Yang pertama yaitu adalah penyederhanaan rangkaian. Kemudian ada analisis yang cepat untuk perubahan beban. Kemudian ada mudah digunakan pada rangkaian linear dan mengurangi kompleksitas perhitungan. Kemudian ada kekurangan teorema Thevenin dibandingkan dengan teorema yang lain. Yang pertama tidak efisien untuk analisis seluruh rangkaian. Yang kedua tidak berlaku untuk rangkaian non-linear. Yang ketiga memerlukan pemutusan rangkaian. Yang keempat perhitungan lebih rumit pada rangkaian dengan banyak sumber. Yang terakhir tidak efektif untuk analisis dinamis. Kemudian ada contoh soal yang akan dibacakan oleh teman saya. Tes. Usul apa? Halo, tes ini emang gak ada suaranya apa gimana? Oh, ceknya aja. Berarti ada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang soal pada teorema Thevenin. Di sini terdapat soal di mana ada arus sebesar 6 ampere, bisa disebut 4 ohm, 8 ohm, dan 4 ohm. Dan di sini diminta tentukan nilai arus I dengan teorema Thevenin. Yang pertama kali kita akan mencari arah arusnya terlebih dahulu. Pertama, ampere ini arah arusnya ke atas, lalu dia akan mengalir ke titik percabangan. Nah, titik percabangan ini dia akan naik ke atas. Kenapa ke atas? Karena di sini terdapat hambatan, dan di sini tidak ada hambatan sama sekali. Jadi rangkaian listrik akan meneruskan arus ke arah yang tidak ada hambatannya. Berarti dia langsung ke atas ke sini, lalu dia turun ke bawah ke resistor yang di bawah ini, lalu kembali lagi ke awal. Nah, seperti gambar ini. Lalu ketika
yang diminta adalah I-nya itu adalah 4 ohm. Nah, di sini 4 ohm ini akan dihilangkan terlebih dahulu. Hanya rangkaiannya seperti berikut. Nah, karena tadi sudah diketahui harusnya kemana, jadi kita dapat memasukkan nilainya. Itu VAB sama dengan VOC ini sama aja VTH ya. Nah, jadi min 5 ini adalah ini karena dia masuknya dalam minus, jadi dia minus 5. Nah, lalu 4 ampere 4 ohm ini adalah berasal dari sini. Lalu angka ini berasal dari arah arus ini. Jadi semuanya dijumlahkan minus 5 ditambah 4 dikali 6 sama dengan minus 5 ditambah 24 sama dengan 19 volt. Lalu kita akan mencari RTH. Nah, RTH ini kita bisa melihat dari untuk ini. Nah, kita harus menghilangkan arus 6 ampere ini menjadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita melihat arusnya itu sama seperti tadi. Arusnya dari titik A lalu ke atas, lalu ke sini, ke bawah lagi, dan balik lagi ke titik B. Nah, jadi resistor yang terdapat di sini adalah resistor 4 ohm. Jadi RTH atau sama dengan 4 ohm. Lalu kita akan membuat rangkaian pengganti ini. Rangkaian pengganti ini terdiri dari tegangan yaitu sekitar 19 volt yang tadi sudah kita dapatkan di awal dengan rumus VTH itu. Lalu kita mendapatkan 4 rangkaian resistor sekitar 4 ohm, kita taruh di sebelah sini. Lalu dari itu 4 ini didapat dari rangkaian tadi kita proses awal, itu yang kita masukkan kembali dari sini jadi 19 volt 4 dan 4. Nah, jadi bisa kita masukkan sehingga 19 volt dengan rumus I sama dengan V dibagi R, berarti arus sama dengan 19 volt dibagi 4 ohm tambah 4 ohm berarti 8 ohm, jadinya 19 dibagi 8, 19 ampere. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Oke, tadi siapa tadi? Oh, Muhammad Syarif Hidayat. Mungkin bisa ini. Silahkan Mas Syarif. Baik, izin masuk. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Hidayatullah. NIM 3 digit terakhir yaitu 021. Saya mewakili dari kelompok 6. Izin bertanya. Apa manfaat praktis dari penggunaan teorema Thevenin dalam menganalisis rangkaian yang kompleks? Cukup satu itu aja. Izin menjawab. Manfaat praktis dari penggunaan teorema Thevenin itu yang pertama memudahkan kita untuk menganalisis rangkaian kompleks dengan menggantikan bagian rangkaian dengan model yang lebih sederhana. Lalu yang kedua meningkatkan akurasi perhitungan tegangan dan arus. Selanjutnya mengurangi kesalahan perhitungan dengan memisahkan bagian rangkaian. Lalu yang terakhir berguna untuk membantu menganalisis efek perubahan beban ataupun komponen. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Oke, apakah ada yang ingin bertanya selanjutnya?
Oke, jika memang tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.